Kita ulangi ya dari ayat 1. Semua kita mulai bersama-sama. Ayat 2 wanita, ayat 3 pria. 3, 2, 1. Kami maju dari timur, datang cari Raja benar, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mari Raja damai bakar, masku bawa kepadanya, yang memerintah umatnya sampai selamanya. Sama-sama. Oh bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Aku bawa persembahan, dupanan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mur pahit juga ku beri, lambang duka cita pedih, sengsara mati di salib dan kubur yang sepi. Oh bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Kini Yesus telah bangkit, naik ke sorga kan kembali. Haleluya, haleluya, marilah puji Dia. Oh bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Minggu depan kita masih bisa menyanyi, dan kalau Tuhan izinkan kebaktian Natal SD kita akan bernyanyi ya untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, pada pagi menjelang siang kami datang mengucap terima kasih karena kami dapat diberi kesempatan untuk bersekutu, diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu, bahkan kami mau merenungkan firman-Mu dan berdoa. Kiranya Engkau menuntun persekutuan ini supaya kami dapat memuliakan Engkau. Ampunilah dosa kami, hapus pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Demikianlah doa, permohonan dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dengan bertanggapan Injil Tuhan Yesus perikop 25, kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat
19 sampai 34. Injil Tuhan Yesus perikop 25. Kita baca dengan bertanggapan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan dia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian setelah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian setelah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel sama-sama." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ini adalah Putra Allah." Nah, kita melihat di sini bahwa seorang yang disebut sebagai utusanku, yaitu Malaki, ya, Yohanes adalah namanya. Dia, kita ketahui, adalah putra tunggal dari imam yang bernama Zakaria. Dan dia mendahului Tuhan Yesus melayani selama hanya 6 bulan. Pelayanannya sangat singkat, hanya 6 bulan. Karena setelah itu, Yesuslah yang melayani dan dia diutus untuk mendahului Tuhan Yesus. Nah, kita sudah belajar ketika Yohanes melayani, banyak ya terjadi pertobatan di antara orang-orang Israel, termasuk anak-anak dan orang-orang tua. Tetapi ada kelompok yang tidak mau bertobat, justru para pemimpin. Yang kita baca di sini, mereka mengutus ya orang-orang dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kota agama dari orang Israel pada zaman itu. Ibu kota mereka secara kerajaan sudah runtuh, tidak ada lagi. Ibu kota pemerintahan pada saat itu bukan lagi di Yerusalem, tetapi di mana? Di Kaisaria, tempat Raja Herodes mempunyai istana, tempat Pilatus mempunyai istana. Dan mereka mengutus orang ya pergi ke dinamakan tempat Yohanes membaptis di daerah Betania seberang sungai Yordan. Jadi yang diutus di sini kita melihat ya, ada yang disebut imam-imam. Ya, beberapa imam, beberapa orang Lewi, bahkan di ayat setelah itu dikatakan termasuk orang Farisi. Jadi pemimpin agama ini lengkap ya, mereka ingin mendengarkan langsung dari Yohanes siapakah dia. Pertanyaannya kepada Yohanes, siapakah engkau? Nah, Yohanes kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama,
Tidak banyak orang bernama Yohanes, bukan? Tetapi di Perjanjian Baru nama Yohanes menjadi lebih populer, yaitu Yohanes Pembaptis, Yohanes putra Zebedius. Memang ada orang bernama Yohanes, tetapi mereka bukan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terkenal. Nah, Yohanes artinya Tuhan ya memberikan kita hadiah keselamatan. Itu namanya Yohanes. Dari kata kenan ya, kenan itu artinya Allah memberikan anugerah. Kemudian ketika orang bertanya, apa yang dia katakan kepada Yohanes? Ya, apakah engkau seorang Mesias? Ternyata dia berkata, aku bukan Mesias. Nah, Mesias ini sudah kita katakan bahwa itu dalam bahasa Ibrani yang berarti diurapi. Karena Mesias adalah Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, atau Yesus Kristus, Yesus Mesias. Mesias artinya Yesus diutus sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes, kalau engkau bukan Mesias, nah di sini apakah engkau Elia? Karena dalam Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa Elia akan diutus mendahului Mesias dalam kitab Malaki ya. Kemudian juga dia menjawab bukan. Kemudian orang bertanya lagi, apakah engkau seorang nabi? Dia juga menjawab bukan. Ini sangat menarik ya. Padahal dia memang nabi, bahwa Yesus mengatakan Yohanes ini nabi yang paling besar. Kenapa nabi paling besar? Kalau nabi-nabi sebelum Yohanes, mereka itu tahu bahwa Mesias akan datang, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Sang Mesias. Kecuali waktu Yesus lahir, kita melihat ya, ada yang disebut nabi, dia bertemu dengan bayi Yesus. Orang itu namanya Simeon. Tapi Yohanes ini bukan hanya dia bertemu dengan Mesias yang masih kecil, tapi Mesias yang akan masuk dalam pelayanan. Tanpa ada Yohanes, pelayanan Yesus itu tidak sah. Nah, karena kalau kita baca dari Alkitab, kita sudah melihat Yesus waktu dibaptis, ada dua saksi, yaitu Bapa berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Itu yang pertama ya. Tapi kalau satu saksi itu tidak pas, harus ada dua saksi. Saksi yang kedua adalah Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi begini ya, kalau kita mendengarkan suara Allah, kita bisa mendengarkan. Kalau dia izinkan loh, itu yang pertama. Tapi Roh Kudus, bagaimana kita bisa melihat eksistensi dari Roh Kudus? Karena dia roh, gak nampak kan? Seperti angin. Kita melihat pohon daunnya bergoyang karena ada angin. Tapi bagaimana? Dikatakan di sini bahwa Yesus dibaptis, Yohanes melihat Roh Kudus itu turun dalam bentuk burung merpati di atasnya Yesus, karena Yesus dibaptis bukan sebagai baptisan pertobatan, tetapi baptisan pengurapan. Dia sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai nabi, imam, dan raja. Karena Yohanes adalah imam, keturunan dari nabi ya, imam Zakaria. Nah, kalau kita lihat di sini, dia menjawab, aku bukan nabi. Padahal dia adalah nabi yang paling besar, karena dia mendapatkan nubuat bahwa Yesus akan dibaptis oleh dia, dan waktu Yesus dibaptis akan turun Roh Kudus dalam bentuk burung. Dia menjawab bukan. Nah, kalau begitu bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi, orang itu bertanya lagi, siapakah engkau? Ya, kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah kamu ya bersaksi tentang dirimu sendiri? Nah, di sini ada jawaban yang Yohanes kutip dari kitab Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Kutipannya bagaimana? Ayat 23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yesaya itu adalah nabi yang menulis ya, kitab nabi besar. Semua orang Israel kenal siapa Yesaya. Nah, Yesaya ini uniknya ya, waktu dia melayani, pelayanannya sangat panjang. Hampir ya 70 tahun pelayanannya. Ada orang mengatakan Yesaya itu waktu dia mati, dia digergaji. Ya, menurut kitab Ibrani. Jadi dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 4, di situ ada kata-kata suara berseru-seru di padang gurun. Ini suatu frasa yang sangat menarik ya.
Kalau orang mau berseru-seru, jarang ya di padang gurunnya. Siapa yang mau mendengarkan kita? Kecuali orang gila kan, di padang gurun dia teriak-teriak. Tapi di sini beda ya. Dia berseru di padang gurun, justru orang datang ke padang gurun mencari dia loh. Yohanes itu tinggalnya di padang gurun, dan orang-orang datang ke padang gurun mendengarkan firman yang diajarkan oleh Yohanes. Jadi kalau kita melayani, ya walaupun satu saat ada di bagian tim pelayanan kita yang diutus ya ke hulu untuk melayani di desa. Ya. Tapi kalau Tuhan utus, ya kita harus pergi. Ya, banyak sekali para hamba Tuhan hanya mau melayani di kota. Yang di desa nggak mau. Tapi ini beda kan? Walaupun dia diutus ke padang gurun, dia melayani. Karena dia harus mengeluarkan suara dalam pelayanan, tentu ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan justru banyak loh. Beribu-ribu orang datang ya dari seluruh wilayah Israel untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah. Khotbahnya hanya satu, seperti Yesus apa tuh? Masih ingat nggak? Khotbahnya Yohanes. Khotbahnya kita juga sama. Bertobatlah sebab perjanjian waktu dekat. Kamu semua. Kalau bahasa Indonesia itu hanya kata bertobat, tidak disebut subjeknya. Ya. Repent ye. Kalau kamu belajar Inggris, Yunani lebih pas ya. Kamu semua harus bertobat. Dia across semua orang loh. Ya, bukan hanya seruannya kepada sebagian orang, semua kamu harus bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sama juga ya, kita sekarang sebagai guru, kata-kata kita juga sama. Seperti Yohanes dan seperti Yesus. Jadi waktu dia berkata begitu, ada orang yang bertobat loh. Ya, bahkan orang-orang itu berubah ya, kehidupannya. Anak-anak menjadi bertobat, orang dewasa bertobat, sehingga ada pemulihannya secara kerohanian di antara orang-orang Israel. Karena pekerjaannya adalah meluruskan jalan Tuhan. Kalau kamu lihat ya, kata jalan Tuhan, ya jalan Tuhan, itu kata yang penting ya. Kalau kita melihat ya, sebelum orang percaya Yesus disebut sebagai orang Kristen di kota Antioquia. Itu orang yang percaya Yesus disebut pengikut jalan Tuhan. Pengikut apa? Belum ada istilah orang Kristen loh. Waktu orang mulai percaya Yesus ya sampai di kota Antioquia Syria disebut sebagai pengikut jalan. Nah, kenapa jalan Tuhan? Karena jalan ini adalah jalan keselamatan. Yaitu Yesus sendiri yang berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus sendiri ya, kalau kita percaya dia yang bisa membawa kita kepada Bapa. Dia sendiri Tuhan, ya. Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hidup sebelum Yesus dan Yohanes 750 tahun loh. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, itu lebih dari 300 kali ya nubuat tentang Yesus yang akan lahir, di mana akan melayani seperti apa, akan mati seperti apa, akan bangkit seperti apa, semua di dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat di sini, di antara yang diutus ada yang disebut Farisi. Nah, mereka terus bertanya, kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, ayat 25 ya, diulangi lagi ya, MEN ya, Mesias, Elia Nabi. Nah, sekarang kenapa engkau membaptis? Karena pada zamannya Yohanes, dia yang membaptis orang begitu banyak. Nah, baptisan itu sekarang ada dua mode ya, yang populer. Yang satu diselam, yang satu airnya dituangkan. Ya, orang baptis itu ngotot, mereka mengatakan baptizo, itu artinya bisa selam. Tetapi ya baptizo itu bisa juga kita mencuci tangan di atas ya di bawah air yang mengalir. Ya, jadi tangan kita tidak diselamkan ke dalam air. Coba kamu bayangkan, nah kalau kita selamkan tangan kita ke dalam bak air, tangan saya bersabun, saya masukkan ke dalam, bak airnya kotor kan? Betul nggak? Misalnya orang dibaptis ya dengan selam. Contohnya, kalau ada wanita sedang haid, dia bisa dibaptis nggak? Kolamnya merah kan? Nah, jadi baptisan itu tanda orang sudah percaya Yesus, tanda kita ya sudah dibersihkan dengan darahnya Yesus. Ya bukan berarti harus diselam ya. Baptiso itu bisa berarti kita mencuci piring ya. Di atas
ya di bawah air yang mengalir, ya mencuci tangan kita. Nah, kata baptis ini menjadi perdebatan. Ada gereja yang hanya membaptis dengan diselam. Ya, kalau kita misalnya ya disuruh membaptis, ya, ada seorang gembala disuruh membaptis oleh gereja baptis karena gembalanya sakit. Tiba-tiba acara baptisannya dia tidak bisa datang. Ya, terus dia panggil ya kita yang baptis dengan tuang. Boleh nggak kita pergi membaptis menyelam orang? Boleh nggak? Boleh ya. Kita selamkan aja. Nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Nah, tetapi kita tahu mode baptisan yang Alkitabiah bukan diselam. Kenapa menjadi selam, tahu nggak? Setelah saya pelajari, ini nggak diajarkan di sekolah Alkitab. Baptisan selam itu mulai muncul di Eropa. Eropa itu banyak sungai seperti Sungai Kapuas. Sungai apa? Kalau kita pergi ke Sungai Yordan itu tidak dalam loh airnya begini. Bagaimana mau menyelamkan orang? Kalau Sungai Yordan itu banjir, airnya deras, nggak bisa masuk. Ini nggak mungkin ya. Pada saat sida-sida dibaptis di jalur Gaza ya. Jalur apa? Gaza. Sebelum Gaza sekarang ramai, di Alkitab sudah ada Gaza ya. Itu air yang genangan hujan. Air genangan hujan. Nah, seperti orang Yerusalem waktu mereka bertobat, 3.000 orang dibaptis pada saat yang sama. Yerusalem itu gunung loh. Nggak ada sungainya. Bagaimana mau dapatkan air menyelamkan orang 3.000 orang? Nggak mungkin juga. Jadi begini ya, baptisan itu diambil dengan air, dituangkan. Nah, Yesus memang masuk ke dalam air, tapi bukan dia diselamkan. Air itu diambil, terus dituangkan ke atas kepala Yesus. Artinya apa? Karena air turun dari atas, itu lambang Roh Kudus, ya, turun kepada orang yang dibaptis. Paham ya? Sedangkan baptisan itu adalah lambang kita percaya Yesus, dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Jadi waktu mereka bertanya kepada dia, kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, kenapa engkau membaptis? Nah, dari pertanyaan dia terus menjelaskan. Dia mengatakan, memang aku membaptis kamu dengan air. Dengan apa? Tetapi akan datang satu pribadi sesudah aku, tapi dia ada sebelum aku. Ini membingungkan loh. Kenapa yang membingungkan? Bukan kurikulum merdeka loh. Kalau kamu belajar namanya filsafat apa? Otak kamu bisa puyeng. Ya, kalau udah puyeng, mau tambah puyeng, baca itu buku filsafat. Lebih memusingkan. Jadi dia bilang begini ya, aku membaptis dengan air, tetapi akan datang satu pribadi yang datangnya sesudah aku, tapi dia ada sebelum aku. Kok bisa ya? Secara umur manusia, Yesus itu 6 bulan lebih muda daripada Yohanes. Tetapi Yesus itu apa? Allah yang kekal. Sebelum dia lahir sebagai manusia, dia sudah ada. Nah, Yohanes mengatakan, aku ini ya harus makin berkurang, dia Yesus harus makin bertambah. Ini profesi loh, satu nubuatan. Apa yang terjadi dengan hidup Yohanes loh? Setelah itu murid-murid Yohanes pindah kepada Yesus. Kemudian Yohanes ditangkap, dipenjarakan. Dan Yohanes bahkan sempat ya, dia ragu-ragu, betul nggak Yesus itu Mesias? Sampai dia mengutus orang loh bertanya pada Yesus. Jadi dia mengatakan akan datang setelah aku orang yang ada sebelum aku. Kemudian waktu dia bertemu dengan Yesus, yang Yesus datang kepada dia untuk dibaptis. Ya, Yohanes mengatakan, dia akan datang, aku sendiri pun tidak kenal dengan dia, bahkan aku tidak layak membuka tali sepatunya. Ini sangat menarik ya. Kenapa membuka tali sepatu? Karena zaman dulu, orang selalu memakai sepatu. Kalau kita menghormati orang itu datang ke rumah kita bukakan sepatu dia sebagai tanda kehormatan. Terus kita cuci kakinya. Paham ya? Itu perbuatan budak untuk tuannya. Misalnya kalau saya punya budak, saya datang ya ke rumah saya. Waktu saya sampai, budak saya gimana? Bukan hanya nyapa loh, nggak cukup loh. Dia akan bongkok, dia akan bukakan sepatu saya hanya duduk begini. Dia akan cucikan kaki saya. Nah, Yohanes mengatakan, saya sekalipun, walaupun dia sangat terkenal, saya nggak layak membuka tali sepatunya. Nah, kemudian kita lihat di sini, hal itu terjadi di daerah Betania seberang Sungai Yordan.
Ya, sudah kita jelaskan daerah itu kalau masih ingat di halaman 21 apa tuh? Apa namanya? Seberang Sungai Yordan. Kalau kita belajar ya geografi, namanya ini ya, nih, Perea. Ya, kenapa ini Perea? Karena orang Israel mereka itu ya menyeberang ya dari ini loh, dari yang namanya Cisjordan. Ini namanya Transyordan dan Cisjordan. Ya, kalau kita belajar di sekolah Alkitab, sejarah perjanjian lama dan geografi, ada Transyordan dan Cisjordan. Jadi Perea ini disebut apa? Ya, mereka belum menyeberang. Ya, jadi di sini perlu diketahui karena batas dari wilayah Israel, timur dan barat itu adalah Sungai Yordan. Jadi Yesus datang dari mana dia? Dari Nazaret, ya sudah dijelaskan, dia datang ke daerah ini untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Yesus datang pada keesokan harinya setelah orang-orang Farisi itu mengutus utusan kepada Yohanes ya bersama dengan imam-imam dan juga para orang Lewi. Nah, waktu Yohanes melihat Yesus, dia memperkenalkan Yesus sebagai apa tuh? Ya, sekarang dia bertemu Yesus, dia sebut Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini bukan nama yang muncul dari pikiran Yohanes loh, bukan loh. Ini adalah satu nubuatan yang Roh Kudus berikan kepada Yohanes untuk memperkenalkan siapa Yesus. Kalau kita lihat ya, anak domba Allah adalah gelar Yesus yang paling banyak dipakai di kitab apa tuh? Wahyu ya. Anak domba Allah yang disembelih sebelum Tuhan menciptakan dunia ini. Yang menghapus dosa seluruh dunia. Ini penting sekali loh. Hanya dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya bisa menghapus dosa. Karena banyak konsep ya, penghapusan dosa yang dianut oleh berbagai agama di dunia ini. Ya. Agama-agama itu menganggap ya bahwa kalau manusia mau dihapus dosanya, dia harus berbuat amal, berbuat baik. Kalau amalnya itu lebih tebal daripada kejahatannya, amalnya tebal, kejahatannya ringan, nah dia boleh masuk surga. Padahal Alkitab mengatakan kalau kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Nggak bisa menjadikan kita layak masuk surga. Jadi kalau kita lihat di sini, ya sebagai guru saya harus jelaskan bahwa cara memperkenalkan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu cara induktif atau deduktif. Ya, kalau kita belajar logika. Ayo, logika matematika, induktif atau deduktif? Master. Hah? Sarjana sastra ya, Troy. Ayo. Caranya itu induktif atau deduktif? Apa bedanya induktif dan deduktif? Kalau kita belajar logika ya dalam ilmu matematika. Ada dapat pelajaran logika? Saudara Tulus? Matematika kan? FK Untan ya? Ada? Nah, apa bedanya induktif dan deduktif? Kalau induktif itu dari dasar ke luas, maksudnya dari dalam ke luar. Kalau deduktif sebaliknya. Oke, induktif itu adalah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya yang general menjadi spesial. Contohnya begini ya. Who, when, where, what, how, why. Ya, kita waktu melakukan penelitian, kita bertanya who, when, where, what, how, why. Jadi dengan menjawab pertanyaan itu, kita mendapatkan sesuatu kesimpulan berdasarkan induktif. Apa? Atau komprehensif. Kalau deduktif, dari yang banyak itu, kita copot satu. Kita copot apa? Satu untuk dijelaskan. Misalnya Pancasila ada 5 kan? Kita ambil sila 1. Nah, kita jelaskan. Nah, Yesus di sini diperkenalkan secara deduktif. Karena Yesus begitu banyak gelar. Berapa gelar? Dan nama? Lebih dari 365. Hanya diambil satu. Sebagai fokus. Sebagai apa? Fokus. Nah, ini metode apa? Deduktif.
Kalau induktif, dari yang umum kita uraikan dengan mengajukan kalimat tanya. Nah, waktu dia memperkenalkan Yesus sebagai lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia, kemudian dia katakan lagi, Yesus itu datangnya memang sesudah dia, tapi sebenarnya keberadaan Yesus sebelum Yohanes. Ya, karena Yesus itu adalah Allah yang kekal. Nah, dia bersaksi di sini, aku sendiri pun tidak mengenal Yesus, tetapi ya, Allah yang mengutus Yohanes ya, untuk membaptis dengan air, harus menyatakan Yesus kepada orang Israel. Nah, waktu itu kalau kita lihat di ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, garis bawahi ya, Yohanes memberi kesaksian. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu ya, witness. Bahasa aslinya itu martir ya, memberikan kesaksian. Makanya di gereja ada 3 pelayanan utama, diakonia, marturia, bersaksi, dan koinonia. Apa? Diakonia membantu orang yang tidak mampu. Ya, diakonia. Marturia, kita bersaksi, memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kalau koinonia, persekutuan. Seperti sekarang ini ya. Nah, itu bagian dari pelayanan gereja. Jadi waktu dia bersaksi tentang Yesus, ingat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa macam kesaksian di Alkitab tentang Yesus? Kita sudah belajar, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Sudah 2 kan? Yohanes 3. Setelah itu, Yesus sendiri bersaksi untuk diri sendiri. Ada 2 kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kalau kita golongkan kata-kata Yesus dan karya dari Tuhan Yesus. Sudah 5 ya. Terus setelah itu ada 2 lagi. Yaitu para rasul, Rasul Yesus Kristus, dan para murid. Jadi ada 7 kesaksian ya, di Alkitab tentang Tuhan Yesus. Saya ulangi ya. 1 siapa? Bapa, Roh Kudus. Ini 2 saksi yang sudah paten ya. Kalau tidak ada 2 saksi ini, kita nggak usah percaya Yesus. Karena harus ada 2 saksi. Makanya Tritunggal. Kemudian, Yohanes, siapa lagi? Kata Kristus sendiri, dan karyanya. Ya. Yang terakhir, Rasul. Rasul beda dengan kita loh. Kalau Rasul bersaksi, mereka bisa melakukan mujizat. Kalau kita nggak bisa. Ya, kecuali orang percaya Yesus itu mujizat paling besar. Yang terakhir, murid. Murid ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia bersaksi bahwa Yesus ya itu akan datang kemudian setelah dia, aku tidak kenal dia, tetapi ada satu clue-nya. Clue-nya apa? Ayat 32. Yohanes memberi kesaksian, kata kesaksian muncul lagi. Aku melihat Roh Kudus turun dari langit. Ya, langit ini kan seperti pintunya terbuka gitu ya. Pandangan mata kita kira-kira berapa jauh ya? Ya, kalau kita naik di tower ya, paling-paling bisa 7 km loh mata kita memandang tanpa teropong. Jadi waktu langit itu terbuka, ya dia melihat Roh Kudus itu turun dalam bentuk burung merpati. Ya, sudah dijelaskan minggu yang lalu apa ciri khas dari burung merpati. Masih ingat nggak? Dia bersih, kandangnya itu bersih. Ya, contohnya kalau dulu orang membuat minuman kan, setelah ibu-ibu memeriksa ya botol yang sudah dicuci, itu pemeriksaan terakhir dilakukan oleh burung merpati. Dilatih ya. Kalau dia lihat botol ini, ya ada bagian yang hitam, dia cucuk begini. Itu merpati. Dia bersih. Yang kedua, dia setia. Ya, kalau dia punya laki 1, perempuan 1, sampai mati. Tidak seperti ayam ya, kawin kanan kiri kan. Nah. Yang ketiga apa? Dia nggak sombong kayak burung merak. Merak tuh cantik nggak? Tapi kapan kamu lihat dia nggak cantik? Waktu dia buka, lihat belakangnya. Nah, jadi, malusnya kan. iya, jadi waktu dia buka keindahannya begini, termasuk bokong belakang. Pop. Jadi orang jangan sombong ya, waktu sombong itu kelihatan apa? Kelemahannya. Jadi merpati itu dia bersih, setia, dan rendah jantung. Jadi dia selalu memperkenalkan Yesus. Makanya gereja karismatis sekarang mereka berdoa pada Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Apa yang salah dengan kata-kata selamat pagi Roh Kudus? Timothy.
STH ya. Tadi yang matematika. Kenapa kita nggak boleh berdoa? Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi. Ada lagunya kan? Gimana nyanyinya? Tulus? Dari Bapa selamat. Hah? Yesus, pagi, Roh Kudus. Kok bisa ya? Kenapa? Kenapa istilah itu nggak tepat secara teologis? Doa itu yang disapa Bapa dengan Roh Kudus. Ya, kenapa ada selamat pagi? Karena di surga Itu udah nggak tahan mau jawab. Jawab toh, ayo apa? Di surga tuh nggak ada pembagian waktu pagi, siang, sore, malam. Oh, berarti SS. Kamu jangan memandang Allah dengan pikiran kamu. Paham nggak? Di surga itu memang betul nggak ada siang dan malam. Kamu bilang dia selamat pagi. Sini nggak ada pagi, petang, malam. Pak, ngerti nggak? Nah, jadi kita kadang-kadang membuat ya Allah itu seperti manusia di gereja karismatik. Makanya kita harus waspada. Nah, kita lihat di sini waktu Yohanes ya, dia bersaksi ya bahwa dia akan melihat Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Itu tidak pernah terjadi kepada siapapun loh. Paham ya? Hanya kepada Yesus. Ya, orang-orang yang dibaptis tidak satupun seperti itu. Dan waktu ya Yesus ya sudah dipenuhi Roh Kudus, itu Roh Kudus tinggal ya dalam diri Yesus untuk selama-lamanya. Ya, dia sebagai manusia dan aku pun tidak mengenal dia. Aku diutus untuk membaptis dengan air. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air loh. Kemudian jika engkau melihat roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yang jelas sekali ya, Roh Kudus pun tidak pernah membaptis orang. Ini baik-baik ya. Ya, makanya kalau di gereja karismatik ada istilah, kamu perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau kamu dibaptis oleh Roh Kudus, kamu bisa berbahasa lidah. Itu salah. Roh Kudus tidak pernah membaptis siapapun. Paham ya? Yang membaptis adalah Yohanes, nanti murid-murid Yesus membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus tidak pernah membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita menerima pemberitaan tentang Yesus, kita bisa percaya siapakah Yesus itu, maka Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Artinya waktu kita lahir baru kita percaya Yesus, tubuh kita ini sudah sebagai rumahnya Roh Kudus. Rumahnya siapa? Roh Kudus. Nah, sekarang problemnya orang mengatakan orang Protestan tidak punya Roh Kudus karena tidak bisa berbahasa lidah, ya kan? Nah, padahal bahasa lidah itu apakah bahasa? Orang tiba-tiba bisa berbahasa siki laba-laba dan sebagainya. Emangnya bahasa itu segampang itu? Ya kan? Padahal bahasa harus kita pelajari loh. Ada kosakatanya, ada sinteknya, ya kan? Dan sebagainya. Ya, bahkan sekolah bahasa itu perlu berapa? 8 semester kan? Ya. Jadi itu bukan bahasa ya, dan bahasa yang katakan bahasa lidah, ya, glosalia di dalam Kisah Para Rasul itu adalah bahasa. Bukan seperti di gereja karismatik sekarang, yaitu orang bisa berbicara bahasa asing, ya dialek ya artinya ya, tanpa dia perlu belajar. Kalau kita periksa di kitab ya, Kisah Rasul pasal 2 itu ada 15 dialek ya, orang Yahudi. Mereka ya, tidak perlu penerjemah, ya, para rasul bersaksi tentang Injil Yesus, mereka semua mengerti. Jadi itulah ya, yang pertama kalau kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus, itu artinya kita percaya Yesus. Kemudian setelah itu tidak berhenti sampai di sana, ya, kita dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi, feeling. Nah, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, itu kita alami berulang kali. Kalau dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus hanya 1 kali. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bisa terjadi berulang kali waktu kita bagaimana? Melayani. Ya, waktu kita menggunakan karunia rohani.
Nah, kemudian kesaksian yang terakhir ya, kamu lihat ya kata kesaksian itu diulang-ulang. Dan aku telah melihat Yesus sendiri, bukan hanya Yesus yang dilihat oleh Yohanes, tapi Yohanes pun membaptis Yesus dengan air, dan sekarang Yohanes memberikan kesaksian yang pamungkas di sini, Yesus ini adalah Putra Allah. Ya, dalam perjanjian lama, istilah Putra Allah itu belum begitu gamblang. Di perjanjian baru, ya, kita belajar ya bahwa Allah itu bukan hanya Bapa, tapi Putra, bahkan Roh Kudus. Di perjanjian baru itu terang benderang. Ya, orang Israel kalau dia hanya mengenal Yahweh, tidak percaya Putra Allah, mereka pasti binasa. Nah, tapi kita bersyukur ya, kita bukan hanya percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Yesus yang gelarnya sekarang adalah Putra Allah atau Allah Putra. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah Putra ataupun Putra Allah, ada istilah yang paling terkenal yang disampaikan oleh Johannes Calvin. Ya, semoga kita bisa menghafalnya. Dia berkata begini, Putra Allah sudah menjadi Putra manusia. Mari kita ulangi ya, 1, 2, 3. Putra Allah sudah menjadi Putra manusia, supaya anak-anak manusia ya, yang percaya kepada Putra Allah, yang sudah jadi putra manusia, bisa diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus itu Allah, bisa nggak orang itu diselamatkan? Seperti saksi sesat Yehova. Nggak bisa. Paham ya? Karena mereka percaya kepada Yesus yang lain. Kepada Yesus yang lain. Ya, kita jangan sampai percaya ya kepada Yesus yang salah. Ya, seperti sekarang banyak gereja mengajarkan tentang Yesus yang salah. Bisa-bisa orang yang ke gereja seperti itu tidak mengenal Yesus yang sebenarnya seperti apa. Karena mereka menganggap ya bahwa menjadi orang Kristen harus bagaimana? Sukses. Ya kan? Yang kedua, makmur. Ya. Yang ketiga, sehat. Ya, makanya kalau kita lihat ya gereja-gereja yang sekarang, banyak orang datang ke gereja karena mereka ingin sukses. Padahal gereja itu bukan mengajarkan kesuksesan. Gereja mengajarkan bertobatlah kalian semua. Ya. Supaya waktu kerajaan Allah datang, kita tidak dihukum selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi hari ini kita sudah belajar ya tentang kesaksian. Bukan hanya dari Bapa, Roh Kudus, tapi ada dari Yohanes. Setelah itu, Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya dari kata-katanya, dari karyanya. Terus yang terakhir, para rasul dan sekarang ya kita sebagai murid-murid Yesus ya di zaman akhir ini harus bersaksi untuk Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bersaksi, marturia, siapa yang percaya Yesus? Nah, kalau kita lihat ya kesaksian Yohanes nanti ya, ada murid-murid Yohanes ya, akhirnya nanti menjadi murid Yesus. Paham ya? Jadi kita berdoa. Mari. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami dapat belajar dari Injil Yohanes tentang kesaksian dari utusan-Mu, yaitu Yohanes yang memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya kesaksian yang kami pelajari dalam firman-Mu juga dapat kami aplikasikan dalam hidup kami, khususnya kepada anak-anak TK dan SD Kristen Kalvari, agar semua mereka bisa bertobat dan Engkau mengangkat mereka yang percaya Yesus menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Demikianlah doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Terima kasih.